buat saudara-saudara muslim, salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau menurut saya ya, mewakili Islam Bang, pernyataan Al-Quran bahwa orang-orang yang kemudian berselisih tentang penyaliban Yesus, yang mereka, di mana mereka ragu-ragu tentang pembunuhan, itu merupakan sebuah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Buktinya kaitannya dengan laporan daripada penulis dalam Bible, itu boleh saya katakan kontradiktif dan patut untuk diragukan. Misalnya pada saat penyaliban, menurut Markus 13 ayat 25, di situ diterangkan bahwa Yesus disalib pada jam 9. Ya, jam 9 ketika Yesus ini disalibkan, itu artinya pagi. Sementara menurut Gospel Yohanes, di dalam Yohanes 19 ayat 14, itu pada jam 12 Yesus masih belum disalib. Jadi dikatakan bahwa hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Nah, sementara kedua gospel lainnya, Matius dan juga Lukas, itu tidak menuliskan apapun tentang penyaliban. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat besar kalau memang itu adalah sebuah pemberitaan yang absolut ada, ya, absolut ada, dalam arti kata benar-benar terjadi. Tidak adanya perselisihan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa Markus mengatakan jam 9, kemudian Yohanes mengatakan jam 12 itu belum dilakukan penyaliban. Nah, kontradiksi penyaliban Yesus itu masih banyak sebenarnya. Bisa dibaca di dalam pernyataan-pernyataan orang yang kita anggap sebagai sebuah sejarawan, orang yang memiliki kepoaian, yang menceritakan tentang sejarah-sejarah yang tertulis di dalam gospel itu sendiri. Saya kira begitu sementara, Bang Rudi. Silakan. Oke, sekarang dari saya, apa yang dikutip Zuma, kalau dari sudut pandang Kristen itu tidak mempengaruhi peristiwa penyaliban. Karena peristiwa penyaliban itu ada namanya prosedur penangkapan, persidangan, dan kemudian Yesus diarah. Bukan karena jam peristiwa itu jadi gugur. Baik Matius, Markus, Lukas itu menjelaskan hal itu dengan baik dan benar. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam sejarah dunia pun dikatakan bahwa Yesus itu memang mati tersalib, ya. Dan memang ada satu keunikan. Di seluruh dunia dikatakan bahwa Nabi Isa juga mati tersalib kalau menyangkut kalender, ya. Jadi kalau kita tidak terima, contoh di Indonesia ada kalendernya wafat Isa Al-Masih, ya, kenaikan Isa Al-Masih. Artinya di situ kita bisa katakan itu penistaan agama. Karena mereka mengatakan Isa itu mati dan naik, dibangkit, dikuburkan dan naik ke surga. Tetapi dari sudut pandang Islam saya tertarik ini, ya. Surah An-Nisa ayat 157 yang apa? Kalian mungkin sudah tahu itu wa qalihim gitu ya. Awal-awalnya, dan di situ kan, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Ya, sampai sini dulu. Nah, yang saya herankan di sini, kami ini di sini siapa? Apakah orang Romawi, apakah orang Yahudi, ataukah orang Nasrani? Di sini tidak dijelaskan kami itu siapa, ya. Sesudah itu maju ayat ini, membunuh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah katanya kan, membunuh Al-Masih, ya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Artinya di sini ada peristiwa penyaliban, ya kawan-kawannya. Artinya penyaliban itu malam hari atau siang hari. Kalau malam hari betul orang tak melihat karena zaman dulu belum ada lampu sorot. Tapi kalau terjadi siang sampai sore hari kan ada peristiwa penghakimannya. Nah, Al-Quran tidak menjelaskan apakah ada peristiwa penghakiman atau tidak.
Andai kata itu dijelaskan, kita akan lihat kebenarannya. Apakah benar dia ditangkap, diadili, dan kemudian dihukum mati. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya mereka yang berselisih sependapat dengan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, di sini muncul satu lagi pertanyaan. Di sini siapa mereka ini? Kalau dikatakan orang Romawi, sampai detik ini di catatan sejarah Romawi tidak ada perselisihan siapa yang dibunuh. Kalau dikatakan orang Kristen pun tidak ada perselisihan siapa yang dibunuh, ya kan? Yang berprasangka juga tidak ada. Lantas ini menjelaskan kepada siapa? Yang saya curigai ini menjelaskan kepada orang-orang yang ada di tanah Arab. Mereka sudah mendengar kisah-kisah Isa, jadi mereka berselisih paham. Jadi mereka tidak berselisih paham tentang penyalipan Yesus, tetapi tentang penyalipan Isa, ya kan? Karena kalau kita lihat di sini ayatnya, ayat sebelumnya, biar nanti dibilang, wah ini tidak ini ya. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kafirlah keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya hati mereka karena kekafirannya. Di sini saya juga tidak tahu siapa mereka, karena ayat 154 kalau kita rujuk siapa mereka itu dikatakan di sini, dan kami angkat gunung Sinai. Gunung Sinai ini saya tidak tahu apakah ada di zamannya Isa yang terangkat itu, ataukah di zamannya Musa, ataukah di zaman Nabi Muhammad, di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis. Nah, di sini ada perintah memasuki Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem, ya. Jadi ini saya heran, ini apakah ini kepada pengikut Isa atau tidak? Itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, jangan kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. 54 ya, 55. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, bla 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 segala macamnya. 56. Dan kami hukum karena kekafiran mereka terhadap Isa. Nah ini. Jadi kalau kita sambung ayat 54 ke 56, kita jadi bingung sendiri. Di situ dijelaskan mengangkat gunung Sinai. Sementara di sini mereka sudah mengenal Isa. Dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Nah ini adanya. Baru masuk ke 57 itu mengenai perselisihan mereka ini. Masuk ke 58 tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Nah kehadiratnya ini saya tidak tahu di mana. Kalau menurut hadis Nabi Isa masih di langit kedua. Apakah langit itu hadirat Allah SWT? Ataukah ars itu hadirat Allah SWT, ya. Oke, nanti itulah perdiskusian kita yang bisa kalian jadikan dasar untuk kita berdiskusi. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bang Rudi. Jadi ketika Bang Rudi mengatakan tidak ada perselisihan, ya saya harus katakan bahwa Bang Rudi harus belajar. Kenapa saya katakan demikian? Dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19, di situ nyata dikatakan, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang, dan tentang seseorang bernama Yesus. Apa yang mereka perselisihkan? Ya mereka perselisih. 25 ayat 19. Mudah-mudahan saya tidak salah keliru. Yang mereka perselisihkan di situ, pertama tentang agama, yang kedua tentang seseorang bernama Yesus, dan inti permasalahan perselisihan itu adalah ada yang mengatakan Yesus itu sudah mati, tapi Paulus mengatakan Yesus itu masih hidup. Ini adalah sinyal kuat sesuai dengan apa yang Bang Rudi tidak pahami tadi. Maksudnya Anda tidak temukan. Kemudian ketika bercerita tentang Al-Quran, ya, Al-Quran itu sudah final bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Tetapi ada prosesi penyaliban. Prosesi penyaliban itu jelas ada. Al-Quran pun menerangkan itu. Kalau misalnya kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nisa dikatakan wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa ibnu Maryam, ya, Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum, itu jelas maknanya. Dan karena ucapan mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang Yahudi.
sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam. Siapa kami? Orang-orang Yahudi. Karena di situ bukan berbicara satu oknum, tetapi banyak orang-orang Yahudi yang mendatangi siapa? Gubernur pada saat itu, Pilatus ya, untuk supaya minta. Ya, orang Yahudi minta kepada Pilatus untuk supaya Nabi Isa itu disalibkan. Berarti ketika berbicara kami di situ, itu berbicara mengenai orang-orang Yahudi. Nah, kemudian ayat ini jelas. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah. Sementara mereka kaum Yahudi itu tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam dan tidak menyebabkan Nabi Isa alaihissalam mati di atas kayu palang. Melainkan dinampakkan oleh mereka sesuatu kondisi ada penyaliban. Ada penyaliban. Nah, selanjutnya di ayat itu dikatakan wa innal ladina naktalafa fihi lafi syakkim minhu. Lalu ayatnya walahum bihi min ilmin illa tiba azzan. Nah, ayat ini dikatakan sesungguhnya orang-orang di sini adalah orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang berselisih tentang itu. Nah, kenapa dikatakan berselisih di ayat ini? Ini sudah sangat jelas. Sampai hari ini tentang Yesus, tentang penyaliban Yesus, tentang konsep Kristen, iman gereja, itu masih berselisih paham dengan orang-orang Yahudi yang memegang teguh tentang ajaran Torah yang biasa disebut dengan kaum Yudaism. Mereka berselisih paham kok. Ketika ditanya, kamu tahu tentang Yesus, kamu tahu kenal tentang penyakit, kami nggak kenal, kami tidak tahu, kami tidak pernah mendengarkan dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu bercerita tentang sesuatu yang sifatnya umum, yang ada, yang fakta di lapangan, bukan berdasarkan iman seseorang terhadap penyaliban. Kalau mengenai iman, orang Kristen pasti mengaku bahwa penyaliban itu ada. Kemudian di dalam ayat 58 ya, bal rafa'ahu dikatakan ilaih. Jadi Nabi Isa itu dikatakan bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Artinya tidaklah Allah itu tidaklah Allah mengizinkan Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadapannya dan Allah itu senantiasa maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita tinggalkan dulu kaitannya dengan apa yang tertuang di dalam hadits bahwa dia diangkat ke langit kedua dan seterusnya. Yang pasti di sini adalah Nabi Isa alaihissalam itu diangkat kepada kehadirat Allah. Nah, kandungan ayat suci Al-Quran yang saya bacakan terjemahannya tadi, itu kata per kata jelas dapat diartikan bahwa masalabuhu sama sekali tidak mendustakan adanya peristiwa penyaliban. Jadi peristiwa penyaliban itu memang ada gitu. Tetapi apa yang terjadi kemudian, Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan. Dia diselamatkan kalau berkaitan dengan tafsir dalam ayat ini. Nah, kembali kepada yang tadi, di dalam Gospel Markus 19 ayat 25, Yohanes 19 ayat 14, itu Yesus hanya disalibkan selama kurang lebih 3 jam. Padahal kalau kita bercerita mengenai kematian di tiang salib, itu sangat jelas nyata membutuhkan waktu yang lama. Yesus yang kemudian nyata disalibkan bersama-sama dengan 2 orang penjahat, pada saat diturunkan dari tiang salib, kedua penjahat tersebut ya nyata dia telah mengalami kematian. Kakinya sudah dipatahkan berdasarkan dengan pemberitaan kitab Yohanes 19 ayat 32 sampai ayat 33. Sementara Yesus itu tidak dipatahkan kakinya. Hanya kedua penjahat ini. Sehingga indikasi bahwa orang yang disalibkan itu tidak bunuh itu nyata gitu loh. Bagaimana kemudian Pontius Pilatus tidak percaya kalau Yesus sudah wafat seperti yang diterangkan di dalam Markus 15:44 itu jelas sekali. Jadi indikasi kemudian yang diterangkan oleh Al-Quran adanya penyaliban itu betul. Tetapi kondisi yang diserupakan kemudian adalah orang yang mengalami seakan-akan mati di atas tiang salib. Itu salah satu penafsiran Al-Quran. Dan ini dibenarkan dengan kondisi yang saya ceritakan tadi. Bagaimana kemudian Markus menceritakan, Yohanes menceritakan, beliau hanya disalibkan selama kurang lebih 3 jam, sementara hukum salib itu
itu harus lama supaya orang itu mati di atas tiang salib. Demikian sementara. Oke, sekarang giliran saya. Zuma mengambil Kisah Para Rasul 25 ya. Saya share screen dulu biar orang semua tahu. Admin, tolong di share screen. Nah, kita baca di situ, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama. Ingat ya, soal-soal agama mereka ya. Dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Artinya baik orang yang didatangi Rasul Paulus itu percaya Yesus sudah mati. Tetapi di satu sisi Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Yesus sudah hidup naik ke surga. Nah, inilah mereka yang tidak percaya kebangkitan Yesus dan naik ke surga. Kalau Yesus mati, mereka sepakat. Tidak ada yang berselisih paham. Jadi di dalam Bible manapun dicari tidak ada terceritakan bahwa terjadi perselisihan paham tentang kematian Yesus. Nah, kemudian saya akan meninjau dari sudut Al-Quran dulu. Ya, admin tolong di share screen. Nah, oke. Saya masuk ke mulai ayat 154. Kalau benar, saya percaya bahwa Al-Quran ini adalah kitab paling sempurna dan dia bisa menjelaskan urutan peristiwa. Maka 154 bercerita, jangan tinggalkan nanti tinggal saya sendiri yang percaya Al-Quran ini adalah kitab suci yang sempurna dan terurut. Karena nanti akan dikatakan orang, oh enggak begitu. Tapi kalau kita bilang sesuatu, dibilangnya, oh ini terurut. Ayat 154 dikatakan, dan kami angkat gunung, buka kurung Sinai di atas mereka. Ini saya sampai sekarang tidak masuk akal saya. Ini siapa yang dimasukkan mereka ini? Apakah yang dimasukkan ini adalah orang-orang yang di ayat 157? Karena ini masih nyambung ya. Di 157 dikatakan, dan kami karena ucapan mereka. Nah ini, apakah zaman Nabi Isa ada diangkat gunung Sinai? Nah, ini yang perlu kita jelaskan dulu agar kita tahu siapa mereka. Andai kata di zaman Nabi Isa ada gunung Sinai diangkat, ya benar. Bahwa mereka yang dimaksud itu adalah orang-orang yang di gunung Sinai. Itu yang berselisih paham mengenai penyalipan Isa. Karena ini bersambung ya. Dan ini dikatakan Baitul Maqdis, berarti orang-orang di Yerusalem. Apakah gunung Sinai itu di Baitul Maqdis sehingga diangkat di gunung Sinai itu di Yerusalem itu? Oke. Sekarang kita masuk ke ayat 156 sebelum 157. Dan kami hukum juga, ada kalimat dan. Artinya masih melanjut dari cerita 154. Firman Tuhan 154. Karena kekafiran mereka terhadap Isa. Ternyata ini untuk orang-orang yang kafir terhadap Isa. Artinya di zaman pengangkatan gunung Sinai itu, ada orang-orang kafir terhadap Isa. Artinya pengangkatan gunung Sinai itu berada di zaman Nabi Isa. Dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Bahwa kan ada dibilang di surah Maryam atau Anisa bahwa itu bukan seorang penzina. Mungkin itu tuduhannya. Baru masuk ke ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Apa ucapan mereka ini? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Nah, di dalam catatan sejarah dunia, Yahudi bukanlah pembunuh Isa Al-Masih. Nasrani juga bukan pembunuh Yesus. Kristen juga pembunuh Yesus, bukan pembunuh Yesus. Yang menyalibkan Yesus itu tentara Romawi. Nah, siapa yang dimaksud sini? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isra putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Artinya benar ayat ini kalau saya bilang benar. Karena dia merujuk kepada orang yang di Yerusalem. Bahwa benar orang di Yerusalem tidak pernah membunuh Yesus. Yang membunuh Yesus, kalau bicara tentang Yesus ya, kalau yang membunuh Yesus itu orang Romawi yang menyalibkan, bukan orang di Yerusalem. Dan tidak pula menyalibkannya. Betul, mereka tidak menyalibkan. Tetapi yang mereka bunuh, ini baru agak saya bingung di sini. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Artinya, orang-orang itu pun tidak pernah membunuh orang yang diserupakan dengan Isa. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Loh, yang membunuh perintahnya itu dalam catatan sejarah dunia adalah tentara Romawi. Bukan orang-orang di Baitul Maqdis atau pendiam tanah Baitul Maqdis.
Bukan orang-orang di zaman Gunung Sur itu diangkat, Gunung Sinai diangkat. Bukan. Tetapi yang mereka dibunuh adalah orang yang disuruh apakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selama dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu, mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang mereka bunuh. Betul. Kan sudah saya jelaskan bahwa orang di Yerusalem tidak pernah membunuh. Karena tadi Zuma mengatakan Nabi Isa itu Yesus ya. Tidak pernah membunuh Yesus, tidak pernah. Melainkan mengikuti prasangka belaka. Mereka juga tidak yakin telah membunuhnya. Betul. Mereka tidak pernah menyalibkan Yesus. Ya kan? Bahkan yang diserupakan pun tidak pernah. Di dalam catatan sejarah dunia. Sekarang saya balik ke Bible dulu ya. Saya tidak menyinggung Al-Quran dan ajaran Islam. Di dalam Bible jelas dikatakan di sini. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Matius 27 saya buka dulu, saya share screen lagi ya. Matius 27. Matius 27 sebentar ya. Ini Matius 27. Sebentar. Matius 27. Nah, sekarang menurut pandangan Kristen ya, di Matius 27 ayat 16. Di sini jelas dikatakan, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya. Kalau saya mengatakan ini jahanam, yang bernama Yesus Barabas. Ternyata ada juga Yesus lain, namanya Yesus Barabas, si jahanam. Kejahatan yang ternama, yang terkenal artinya nomor 1 lah gitu. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Jadi ada 2 Yesus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Paulus sedang di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan, ini lewatkan ya. Tetapi oleh hasutan imam kepala tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab berkata kepada, siapa di antara kedua orang yang kamu hendak kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Jadi Yesus yang tidak disalib itu namanya Yesus Barabas, si jahanam yang terkenal pada zamannya. Sedangkan Yesus yang dinamakan Kristus itu disalib. Mengenai kematiannya tidak satu ayat pun terjadi pertentangan. Tetapi mengenai kebangkitannya dan naik ke sorga itu terjadi pertentangan. Pertentangan antara orang yang di Galilea yang menyaksikan dengan orang-orang yang di luar daripada Galilea yang tidak pernah menyaksikan. Itu wajar. Karena mereka tidak menyaksikan. Itulah kisah para rasul 25 tadi. Jadi menurut pandangan Kristen, adakah ada Yesus yang tidak disalib? Ada. Namanya Yesus Barabas. Dia tidak disalib dan digantikan oleh Yesus Kristus yang diserupakan, namanya sama. Yang diserupakan dari Barabas adalah namanya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini ditetapkan menjadi seorang penjahat, sedangkan penjahat dilepaskan tidak disalib. Sedangkan Yesus Kristus ditetapkan menjadi seorang penjahat. Itulah kalau dalam arti orang Kristen diserupakan, yaitu kejahatannya diserupakan. Maka disaliblah Yesus Kristus ini. Terjadi peristiwa pengadilan. Nah, sekarang saya balik lagi ke Al-Quran. Di Al-Quran saya sudah cari, tidak ada dijelaskan terjadi peristiwa pengadilan terhadap Nabi Isa. Tidak ada. Betul apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang di Yerusalem tidak pernah membunuh Nabi Isa. Memang nggak pernah. Dicari pun dalam catatan sejarah dunia. Tidak pernah orang Yahudi menyalibkan orang yang bernama Nabi Isa, nggak ada itu. Oke, itu silakan. Baik, jadi ketika Bang Rudi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak menyalibkan, lalu kemudian Al-Quran yang menjadi pijakan. Al-Quran itu memang datang bukan untuk menceritakan tentang kronologis kejadian. Al-Quran hanya datang membantah iman orang Kristen yang mengatakan Nabi Isa itu disalib, dibunuh, lalu kemudian bangkit. Itu aja. Intinya di situ. Al-Quran bukan kitab sejarah yang menceritakan tentang seseorang secara biografi, tidak. Tetapi Al-Quran adalah sebuah kitab hukum yang kemudian mengajarkan, meluruskan segala sesuatunya yang menyimpang dari ajaran para nabi terdahulu.
Nah, kalau Bang Rudi mengatakan tidak disalib, itu sebenarnya sudah memberikan jawaban terhadap Al-Quran. Bahwa memang Nabi Isa tidak disalib. Dan disalib itu adalah orang yang diserupakan. Penyaliban itu ada. Dan penyaliban itu adalah instruksi dari orang-orang Yahudi. Malah kalau kita melihat secara signifikan terhadap dalil-dalil, itu jelas iblis yang memasuki, yang merasuki. Kemudian mereka orang-orang ini melakukan rapat untuk kemudian mengatur siasat penangkapan terhadap Nabi Isa atau Yesus. Itu terjadi memang. Ada kenyataan itu yang tidak bisa dipungkiri. Namun ketika bercerita tentang perselisihan ini, Al-Quran itu tidak bisa diragukan karena memang orang Yahudi, orang Kristen itu sampai hari ini masih menceritakan yang mana yang benar. Yesus disalibkan atau tidak disalibkan. Bahkan bercerita tentang Yesus pun masih berselisih paham antara orang Yudaism dan orang Kristen. Padahal sumber daripada cerita itu konon ceritanya bertutuk tumpuh terhadap tanah Yudea, tanah Israel. Berarti kejadiannya di sana. Tetapi tidak ada kesepakatan paham, tidak ada kesepakatan ideologi yang menyatakan bahwa itu memang betul adanya. Sehingga Al-Quran itu bisa dilawan dilawan kebenarannya antara Yahudi dan juga Nasrani atau Kristen terhadap Al-Quran. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang keraguan-raguan itu sudah terjawab seperti kisah para rasul tadi. Kisah para rasul 25 ayat 19. Apapun ceritanya kemudian bahwa itu menceritakan tentang orang yang menyaksikan dan tidak menyaksikan. Paulus juga tidak menyaksikan kejadian itu, tetapi dia mengatakan Paulus itu bangkit, Pak Yesus itu bangkit. Padahal nyata-nyata di dalam ceritanya kemudian murid-murid yang lain pun di dalam kitab Markus itu lari pada saat Yesus ditangkap. Berarti mereka tidak menyaksikan siapa yang kemudian disalib itu. Siapa betul-betul yang disalib itu. Belum lagi kalau kita bercerita tentang kitab gospel itu sendiri yang menceritakan Yesus bisa berubah wujud, bisa berubah wajah, dan seterusnya. Ini indikasinya sangat jelas sekali. Apalagi kalau kita kembali kepada tulisan Lukas. Ya, kalau kita bercerita tentang tulisan Lukas, tentang adanya oknum yang mengaku dirinya disalibkan, kemudian bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, itu ternyata tidak ditemukan. Contoh misalnya dalam Lukas 24 ayat 44 dan seterusnya. Ada tertulis bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur, dalam kitab Taurat, dan juga di dalam kitab para nabi. Nah, sampai hari ini siapapun dari debater Kristen itu tidak bisa membuktikan bukti itu. Ada loh tertulis di dalam kitab Mazmur bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Mana dalilnya? Ada loh di kitab Taurat bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana mana dalilnya? Di kitab berapa, ayat berapa itu tertuang? Dari sini saja dasar-dasar pijakan tentang rumusan penyaliban Yesus itu sudah gugur sebenarnya. Ada tertulis Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana? Di Mazmur, di Taurat. Mana? Tidak ada, nggak ada yang bisa menemukannya. Berarti dari situ poin pertama sudah gugur. Kedua, kalau benar penyaliban itu ada dalam arti kata yang disalib ini betul-betul adalah sesuatu yang merupakan hal yang besar dan diajarkan oleh Nabi, maka sudah pasti detik-detik kebangkitan dia akan ditunggu oleh orang-orang setanah Yudea, setanah Yerusalem. Karena pengajarannya kemudian memerintahkan kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 56 untuk murid-murid ini menyebar ke seluruh bangsa dari suku Israel, mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah yang Yesus ajarkan. Berarti tentang Yesus itu sudah menyebar kemana-mana. Apalagi tentang penyalibannya. Nah, artinya bahwa setanah Yerusalem akan menunggu detik-detik kebangkitan sosok Tuhan yang mati bangkit pada hari ketiga. Tapi faktanya kita tidak, jangan sejarah. Kita cari dalam kitab gospel, kita tidak menemukan adanya kejadian itu. Di mana Yusuf, di mana Nikodemus, di mana Maria, di mana Lukas, Markus, Paulus, dan siapa-siapa yang menjadi idaman orang Kristen yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari ketiga dari penyaliban itu. Tidak ada. Nah, ini yang menjadi indikasi kuat sehingga apapun yang kemudian dituangkan di dalam Al-Quran tentang hal yang saya katakan tadi,
bahwa Al-Quran datang bukan menceritakan tentang kronologis, tetapi menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh teman Kristen bahwa Yesus itu disalib. Yesus itu adalah orang yang merupakan Nabiullah, utusan Allah, yang kemudian disalib oleh orang-orang yang ada pada saat itu dibantah oleh Al-Quran. Bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan. Nah, seperti itu, Bang Rudi. Terima kasih. Oke, sekarang giliran saya berbicara ya. Ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi yang melengkapi. Faktanya Al-Quran adalah kisah sejarah. Karena di dalam Al-Quran ada tertulis sejarah-sejarah tetapi tidak lengkap. Harus kita akui. Apa buktinya? Bagaimana Al-Quran menjelaskan bagaimana peristiwa Musa, Nuh, dan sebagainya. Bahkan sekarang Ibrahim, Yudas, Yusuf, bahkan sampai ke tanah Mesir. Dan sekarang kita bicara Nabi Isa juga ada. Kalau kita lihat surah Maryam, di sana dijelaskan bagaimana mulai dari si Maryam kesakitan di bawah pohon kurma, kan itu sejarah. Dicatat sampai Isa dia kembali kepada kaumnya, ayat 29, 30, di mana Isa di buayan berbicara. Dan kita lihat dulu kembali ke Anisa, tidak ada itu sejarah. Namun sejarah yang tidak lengkap. Di Al-Quran tidak ada tertulis apakah Nabi Isa itu pernah dihakimi, diadili, itu tidak ada tertulis. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran itu benar, bahwa ada perselisihan, kita nggak bisa mengatakan demikian. Karena tidak ada penghakiman. Sebab di penghakiman itulah manusia bisa melihat apakah ini Isa, apakah yang diserupakan. Dan demikian. Dan ayat yang saya buka tadi, tolong diperhatikan baik-baik. Bahwa pada zaman Nabi Isa itu diangkat Gunung Sinai. Di mana itu terjadi kita pun nggak tahu. Dan orang yang berselisih itu ya di dalam pengangkatan Gunung Sinai itu. Apakah itu terjadi zaman Musa? Kita tidak tahu. Nah, kalau mengenai si Zulkifli mengatakan bahwa Yesus mengatakan sebar ke sana kemari. Ketika Yesus memerintahkan itu, Yesus kan belum mati. Sehingga tidak ada perselisihan. Tetapi ketika Yesus sudah wafat, disalibkan, ada peristiwa penyalipannya. Tidak ada di dalam Bible orang berselisih tentang peristiwa penyalipan Yesus. Tidak ada. Bahkan kematiannya pun tidak berselisih, sudah kita lihat. Yang berselisih ketika Yesus bangkit dan naik ke sorga. Karena mereka tidak menyaksikan langsung. Maka orang itu bertanya-tanya, apa bisa orang yang sudah mati bangkit dan naik ke sorga? Tetapi orang di Galilea tidak ada berdebat. Bahkan Yahudi sampai sekarang tidak menerima Yesus. Tetapi mereka tidak pernah menyangkal bahwa ada peristiwa penyalipan. Dan mereka tidak pernah menyangkal bahwa Yesus mati dan dikuburkan. Tidak ada menyangkal itu. Di buku manapun dicari tidak ada. Ya, itu peristiwa yang betul-betul terjadi. Sekarang saya mau buka dulu ini. Saya buka dulu. Ini yang saya maksud kekeliruan atau saya yang salah. Saya tidak tahu. Tolong nanti kamu uraikan ini ya mengenai ini sebentar ya. 19. Surah Maryam ayat 16. Ini adalah kisah sejarah tetapi yang enggak lengkap. Mungkin nanti hanya saya saja yang dikatakan itu lengkap ya. Surah Maryam ayat 16. Tolong di share screen ya udah. Dan ceritakanlah buka kurung Muhammad kisah Maryam di dalam kitab buka kurung Al-Quran. Artinya kisah Maryam ini ada di dalam Al-Quran, bukan di dalam Injil. Artinya bahwa Maryam hidup 610 tahun sampai 633 tahun ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Disitulah Al-Quran ada. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk bercerita tentang Maryam di dalam Al-Quran. Sebelum itu apakah Al-Quran sudah ada? Nggak ada. Allah SWT mengatakan menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil. Dan terakhir Al-Quran. Jadi kalau dikatakan ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitab buka kurung Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis, Yerusalem itu ke timurnya Yerusalem.
Itu terjadi ketika peristiwa Nabi Muhammad menjadi nabi. Al-Quran kan hanya itu yang ada. Maka benar An-Nisa 157 itu berkata bahwa orang-orang yang hidup di 610 sampai 633 betul berselisih paham. Karena mereka tidak menyaksikan Yesus yang di Yerusalem. Tetapi menyaksikan Yesus yang di dalam Al-Quran. Itu bedanya. Andai kata Allah berfirman, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Injil, so pasti tidak ada perdebatan, tidak ada kerancuan. Tetapi ini diperintahkan menceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Tentu berbeda dengan kisah Maria, atau anggap aja Maryam yang ada di Injil. Beda. Karena Al-Quran turun 610 sampai 633. Itulah sebabnya orang yang hidup di 610 dan 633 itu hidupnya di dataran Arab. Bukan di Yerusalem itu. Sehingga orang-orang yang di Arab yang berselisih, saya percaya. Karena Gunung Sinai bukan di Yerusalem. Saya percaya. Itulah hubungan An-Nisa 154, 56, 57, 55, 154, 55, 56, 57 dengan Maryam 19. Surah 19 ayat 16. Ya. Dan dijelaskan di sini juga ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Maka mulailah Nabi Muhammad bercerita tentang hal itu. Kalian nantinya. Ayo kita bukakannya. Bentar, mengasingkan diri ya. Tunggu. Ini. Ayat 22. Jadi benar apa yang kita ceritakan ini terdapat di ayat 22. Jadi surah 19 ayat 16 menceritakan kisah surah 19 ayat 22. Maka dia Maryam mengandung lalu ia mengasingkan diri. Sebentar ya kawan-kawan ini bising. Ya, kita lanjutkan. Baru dikatakan di sini, maka dia Maryam mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Nah, inilah yang dimintakan Allah Subhanahu wa taala untuk diceritakan oleh Nabi Muhammad. Maka mulai dari ayat 22, 23, 24 sampai seterusnya, itulah yang diceritakan dari Al-Qur'an. Cerita itu apakah terdapat di Injil? Tidak. Tidak terdapat itu. Jadi bahwa kisah Maryam itu ada di Al-Quran. Kalau Maryam ada di Al-Quran, tentu anaknya pun Nabi Isa ada di Al-Quran. Tidak terdapat di Injil. Semoga dipahami. Maka benarlah bahwa Nabi Isa tidak disalib. Kenapa? Cerita itu tidak putus sampai Nabi Isa dewasa. Tidak ada itu. Terputus dia. Bahkan ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah kau mengangkat surah berapa saya lupa, Tuhan, ibumu dan kamu dan Allah adalah Tuhan. Selain aku, kata Tuhan kan. Saya pernah tanya kepada saudara muslim, di mana itu ceritakan? Mereka bilang di langit kedua. Karena kalau itu diceritakan di zaman Nabi Isa, memang keliru kawan. Memang tidak ada yang menuhankan Nabi Isa, nggak ada. Menuhankan Maryam, tidak ada yang menuhankan Maryam. Menuhankan Nabi Isa ya ada, Maryam tidak ada. Jadi betul Al-Quran mengatakan di surah Maryam ayat 16 bahwa kisah itu hanya terdapat di Al-Quran. Sementara Nabi Isa itu tidak terdapat di Injil. Kalau Nabi Isa terdapat di Injil, maka Maryam pun harus terdapat di Injil. Tidak mungkin Maryam berpisah dengan Isa di dua kitab yang berbeda. Nggak mungkin. Kisah Maryam di Al-Quran, kisah Nabi Isa di Injil. Tidak mungkin, karena ini anak beranak. Lanjut ceritanya. Dan tidak mungkin Injil datang belakangan. Tidak mungkin. Injil itu lebih dahulu ada, baru Al-Quran. Tetapi faktanya Al-Quran mengatakan, Al-Quran lebih dulu datang, baru Injil. Kan demikian. Kalau urutannya. Tidak mungkin Isa lebih dulu lahir baru Maryam. Tidak mungkin.
Maryam dulu lebih dahulu lahir, baru Isa lahir, baru terjadi perjalanannya. Oke, silakan.